Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, kesempatan ini kami mohon waktunya mengganggu untuk kami dapat melaksanakan tugas pendidikan calon guru penggerak untuk modul 3.1 yang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, Bapak. Untuk kali ini, monggo Bu Dwi mungkin mengawali pertanyaannya seperti apa, monggo. Baik Bapak, untuk yang modul 3.1 di sini kita akan membicarakan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di tugas demonstrasi kontekstual ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai sekitar 2 atau 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah di satuan pendidikan, karena kita bertiga maka kita langsung satu kegiatan. Kemudian ada 2 kepala sekolah lain yang mungkin akan kami lakukan secara luring ataupun online. Baik Bapak, yang pertama mungkin kita akan mendiskusikan tentang ini Pak, cerita kasus yang Bapak Edi pernah alami yang harus membuat Bapak Edi itu mengambil suatu keputusan. Ini kasus ini terkait siswa atau orang tua atau guru? Bisa Ketiga-tiganya. Gini, dulu pernah ada kasus, ada satu anak dikeroyok oleh 11 siswa. Nah, tentu ini sangat bermasalah ini. Tentu yang dikeroyok itu orang tuanya menuntutnya ya 11 anak ini harus dikeluarkan, harus pindah dari SMP Negeri 1 Sukodono. Kalau tidak akan dilaporkan ke pihak Polres melalui hukum. Sebenarnya sudah masuk laporan, tapi masih belum BAP. Pada waktu itu disarankan oleh anggota Polres dibicarakan baik-baik dulu dengan sekolah, karena ini kejadiannya dalam lingkup sekolah. Kemudian begitu saya mendengar bahwa ada kejadian tersebut dan korban pemukulan itu ada di rumah sakit, langsung saya menuju ke rumah sakit mendampingi orang tuanya, ya sambil ya mendinginkan suasana gitu, saya ajak omong-omong sambil kita amarahnya supaya menjadi lebih dingin. Nah, kemudian selanjutnya kita kumpulkan yang 11 siswa itu, orang tuanya kita panggil ke sekolah. Kita diskusikan bagaimana jalan keluarnya. Untuk yang pertemuan pertama. Terus kemudian yang pertemuan pertama ini kita membahas tentang bagaimana anak yang di rumah sakit ini penyelesaiannya, penyembuhannya. Nah, ternyata yang 11 orang ini sudah sanggup untuk urunan, untuk membayar biaya rumah sakit pada waktu perawatan itu, terus kemudian pada waktu check up. Jadi semua ditanggung oleh wali murid yang 11 orang yang mengeroyok ini. Itu pertemuan pertama. Baru pertemuan kedua berikutnya, 2 hari berikutnya setelah pertemuan pertama, kita bertemu lagi. Sebelum itu saya bersama teman-teman, bersama Wakasek, bersama wali kelas, terus berkoordinasi bagaimana baiknya. Nah, kalau sesuai dengan tuntutan orang tua korban, yang 11 anak ini harus pindah semua, bisa jadi rame itu. Nah, terus tidak untuk zaman sekarang ya juga sudah tidak zaman yang seperti itu. Anak yang bermasalah pindah, anak yang bermasalah pindah. Sama saja dengan memindahkan masalah itu. Kalau menurut saya berbesar hati untuk mendidik yang 11 anak ini. Timbullah ide bagaimana kalau 11 anak ini nanti kita titipkan di
pondok pesantren yang bersedia untuk dititipi mendidik pada saat pulang sekolah. Sekolahnya tetap di SMP Negeri 1 Sukodono. Kan tapi setelah pulang anak-anak ini ada yang mendidik, ada yang membimbing. Khawatir kalau di rumah terus bapak ibunya sibuk bekerja tidak terurus anak ini. Makanya paling tidak ada yang membimbing setelah ini untuk perbaikan sikapnya supaya menjadi lebih baik. Nah kemudian setelah kita diskusi dengan bapak ibu guru, dengan guru BK, terus wali kelas, kita menemukan pondok yang bersedia menerima dan sudah terbiasa menerima anak-anak yang ada kasus di sekolah, kemudian dibimbing. Setelah selesai, setelah sudah baik, itu kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Nah kemudian anak-anak ini direncanakan selama 100 hari atau 3 bulan lebih sedikit, programnya selama 100 hari. Karena kalau 1 minggu atau 2 minggu itu saya kira tidak efektif, hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tapi kalau sudah 100 hari, insya Allah sudah pembiasaan itu sudah terbiasa. Gitu. Kita dapat itu pondok pesantrennya di mana itu Pak? Wilayah Tukum. Ya, cantik gitu ya. di wilayah Tukum itu. Kemudian tiap hari diantar ke sekolah untuk pembelajarannya. Nah sebelum itu, sebelum kita melangkah ke sana, kita kumpul lagi dengan wali murid itu, kita sampaikan program kita bahwa ada program untuk perbaikan sikap, memperbaiki dari akhlak anak-anak ini, memperbaiki etika, memperbaiki karakter anak-anak ini, dan wali murid menyambut baik pada waktu itu dan siap untuk membiayai ke sana. Sudah. Terus kemudian masih ada satu kendala lagi, itu tuntutan dari orang tua ini yang harus pindah ini. Nah kemudian pada pertemuan kedua, sebelum kita menyampaikan kepada 11 orang yang mengeroyok tadi, kita masih berdiskusi dengan orang tua korban. Setelah diskusi dengan orang tua korban, kita sampaikan bahwa 11 anak ini nanti kita kita benahi, kita perbaiki sikapnya, kita bimbing gitu. Kok setuju akhirnya setuju. Ya, itu akhirnya program itu dijalankan. Terus setelah dingin amarahnya yang korban ini kita pertemukan. Setelah kita pertemukan malah terjadi hujan tangis ya. Malah terjadi hujan tangis, saling memaafkan dan seterusnya. Andaikan kita pertemuan langsung saat kejadian mungkin masih amarahnya masih meluap-luap. Karena saya pengalaman untuk menyatukan orang itu jangan langsung disatukan itu pada waktu masih ada masalah, itu harus besoknya, 2 hari berikutnya, pada waktu emosinya sudah turun. Tapi kalau waktu memuncak itu malah tidak akan ketemu, meledak-ledak. Saat emosinya turun, terus di rumah sakit kemudian ditangani dengan baik, kemudian biayanya siap ditanggung sampai biaya check up-nya. Alhamdulillah orang tua dari korban itu akhirnya menerima. Kemudian yang 11 anak ini diberi perlakuan untuk bukan dihukum tapi dibimbing supaya menjadi lebih baik. Sudah jalan kira-kira 3 bulan, kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Dari 11 anak itu malah ada 9 anak yang melanjutkan terus di sana. Meskipun program sudah berakhir, yang 11 anak malah ada 9 anak yang terus melanjutkan meskipun ini masa pembimbingannya, karantinanya sudah habis, sudah 100 hari. Ternyata orang tua itu, wah ternyata bagus Pak hasilnya. Anak-anak di rumah itu malah sopan, sungkem sama orang tua itu.
Tidak seperti dulu, sudah sikapnya lebih lembut, tidak kasar lagi. Alhamdulillah dengan bimbingan Bapak Ustadz tadi, anak-anak diajari sholat tahajud. Biasanya di rumah mungkin kalau dengan orang tuanya ngengkel, kalau di sana mungkin tidak berani ngengkel, dilaksanakan saja. Akhirnya kok berdampak bagus itu pada anak-anak. Akhirnya dari sebelah itu 9 yang kan sangat bagus ya. Sampai lulus malahan. Sampai lulus ya, bahkan sampai lulus, alhamdulillah itu. Ya itu sekilas cerita tentang penanganan kasus di SMP Negeri 1 Sukodono. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Itu di kemudian hari. Bu Uswatun mau bertanya mungkin. Saya sangat senang dengan apa yang Bapak ceritakan. Saya ingin menggali lebih dalam. Apakah pengambilan keputusan terhadap anak yang bermasalah tadi pernah dilakukan oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang lain, ataukah Bapak Ibu dari Bapak Kepala Sekolah sendiri sehingga menginspirasi kalau menyelesaikan masalah itu tidak seharusnya ketika dalam kondisi panas, ketemu panas dipertemukan, atau ketika ada tuntutan-tuntutan yang bersifat hukum, misalnya tuntutan ke kepolisian, tetapi Bapak mampu mengendalikan kondisi itu. Jadi Bapak itu yang ingin saya gali, pertanyaan saya itu, siapa tokoh panutan yang Bapak jadikan acuan sehingga Bapak memakai cara seperti yang dikemukakan Kalau tadi? tokoh panutan saya ya alhamdulillah bapak saya sendiri. Bapak saya sendiri. Kebetulan bapak saya itu memang sikapnya seperti itu, sabar orangnya memang. Terus tutur katanya lemah lembut. Malah dengan ibu itu, dengan ibu saya, dengan ibu kandung saya, bapak dengan ibu itu ngomongnya bahasa halus gitu loh. Itu maksudnya untuk memberikan pelajaran kepada anak, memberi contoh kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu tanpa dibelajari itu sudah bisa itu bahasa halusnya, bahasa daerah yang halus. Itu yang hampir tidak ada. Biasanya istri yang berbahasa halus kepada suami itu banyak, tapi kalau dua-duanya sama-sama bahasa halus itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Itu yang saya contoh dari ayah saya dalam ya keteladanan ayah saya. Terus dalam mengambil keputusan itu seperti itu biasanya. Kalau masih itu dalam top amarah itu jangan dikumpulkan dulu, nanti biar didinginkan dulu baru dipertemukan gitu. Itu rumusnya sudah, dan itu sudah beberapa kali di sekolah lain sudah saya laksanakan itu. Alhamdulillah berhasil semua. Termasuk yang terberat di sini karena 11 orang itu ngeroyok satu orang itu betapa beratnya itu. Sampai berapa malam enggak bisa tidur itu mencari solusi terbaik. Soalnya kalau sampai 11 anak sampai keluar pindah itu ramenya Pasti bukan akan main. jadi publikasi ya. Oh iya, jelas itu. Andai kata saat itu dipublikasikan, bagaimana perasaan Bapak? Wah, Seandainya ya. ada wartawan ke sini, kemudian tahu masalah yang sedang terjadi, tahu penanganan yang Bapak laksanakan, bagaimana perasaan dari Bapak Ya, Kepala Sekolah? kalau sampai dipublikasikan ya nama sekolah kita SMP Negeri 1 Sukodono ini yang saya jaga. Makanya meskipun tuntutannya pindah 11, bagaimana supaya tidak terjadi kabar keluar, itu yang saya jaga memang. Supaya tidak ada kabar keluar. Kalau kabarnya sampai keluar, wah, nama SMP Negeri 1 Sukodono, bisa-bisa saya tiap minggu dipanggil kepala dinas, dipanggil kepala bidang untuk dibimbing. Ya. Saya kira sudah ya Bu Dewi. Ada lagi. Satu lagi Pak. Apa, Bang? Nah, mungkin dari keputusan yang Bapak Edi ambil, Bapak Edi bisa merefleksikan apakah keputusan itu sudah memang benar, apakah mungkin ada ide alternatif lain yang bisa diambil dalam keputusan itu. Kalau melihat dari dampaknya,
awal Ya. saya memang sudah meyakini bahwa ini jalan terbaik kalau menurut saya. Daripada anak-anak dipindahkan sesuai dengan tuntutan orang tua korban, ini menurut saya jalan terbaik karena tidak terjadi publikasi keluar. Kalau sampai bocor kan nama sekolah juga tercoreng, terus mesti kepala dinas beserta jajarannya itu jadi ribet, harus membina kita, sekolah kita. Alhamdulillah di internal sekolah kita sudah bisa kita tangani dari awal. Sebenarnya banyak alternatif dari teman-teman usulnya begini dan begitu kok. Saya itu terinspirasi juga dari SMP Negeri 2 Sukodono. Pada waktu itu kepala sekolahnya Pak Agus Hartono. Jadi anak-anak yang bermasalah itu kebetulan pondoknya dekat, hanya di sampingnya begitu, berbatas tembok. Sehingga kalau ada sedikit masalah untuk membantu membimbing itu dititipkan di situ. Tapi hanya 1 minggu, kalau tergantung ringan beratnya hanya 1 minggu atau maksimal 2 minggu. Tapi kalau kita kan langsung 3 bulan. Sebenarnya awalnya saya sudah ke sana, kan tapi pada waktu itu liburan sehingga sana ustadznya pada liburan semua, jadi pulang kampung istilahnya, sehingga tidak ada yang menangani. Dan kebetulan yang di Tokom itu karena sudah bertempat tinggal di situ, jadi ya tidak kemana-mana, meskipun liburan ya seperti tidak ada liburan bagi beliau. Kok jodohnya ke sana gitu. Saya punya keyakinan wah ini bagus, terus bisa dilaksanakan. Akhirnya kita sampaikan ke teman-teman, banyak yang setuju, orang tua juga menerima pada waktu itu, dan bukti bahwa keyakinan saya ini suatu hal yang baik. Ternyata dari 11 itu ada 9 siswa yang melanjutkan meskipun sudah selesai masa pembimbingannya. Itu Sampai lulus ya Bapak, Jadi, akhirnya ya. anaknya lulus gitu Ya. ya. Jadi intuisi juga berperan ya Pak ya. ya, intuisi juga berperan. Berarti ini berpihak pada murid kan begitu Oh, iya. ya. Ya harusnya. Ini Pak, terima kasih Terima kasih. atas informasinya. Kami sudah mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari sini, Menginspirasi. Dan menginspirasi. belajar, Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi atas Ya. waktunya Bapak, dan mohon maaf. Itu saja ya. Iya. Iya, Ya. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam kawan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman calon guru pendidikan, calon guru penggerak angkatan 5, kelas 50A dan B khususnya. Saya saat ini sedang berada di kediaman Bapak Haji Priwoko SPT. Beliau ini merupakan salah satu kepala sekolah SMP di Lumajang, yaitu Kepala SMP Negeri 3 Senduro. Mengapa saya silaturahim ke rumahnya beliau ini? Yang pertama, tentunya saya berniat silaturahim karena lama tidak bertemu dengan beliau gitu. Yang kedua, beliau ini merupakan guru senior di sekolahan kami saat ini, di sekolahan saya di SMP Negeri 1 Sukodono. Jadi secara emosional ya ada kedekatan lah begitu kira-kira Pak Nggih. Iya. Kemudian yang kedua, beliau ini sudah hampir 1 tahun Pak Nggih, kurang lebih 1 tahun menjadi kepala SMP Negeri 3 Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan ini karena saya bertugas melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, saya meminta waktunya beliau untuk sedikit menggali informasi tentang
keputusan-keputusan beliau di sekolahnya. Baik Bapak, selama panjenengan menjadi kepala SMP Negeri 3 Senduro Pak, ini kan tentunya jenengan punya semacam kebijakan-kebijakan supaya apa yang sudah jenengan rencanakan ini dapat berjalan begitu Pak. Itu bentuknya seperti apa Pak? Terima kasih Pak Wan. Nggih. Saya melaksanakan tugas sampai saat ini kurang lebih 9 bulan Pak Wan. Dari penugasan awal Februari 2022 sampai saat ini kurang lebih 9 bulan. Setelah saya menempati tugas sebagai kepala sekolah di SMP 3 Senduro, setelah kami mengamati, kemudian mempelajari di sekolah SMP 3 Senduro tersebut, dapat kami simpulkan sekolah ini sekolah yang sangat kurang jumlah siswanya, jadi sangat minim jumlah siswanya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berlangsung sangat minim, mengingat ya 2 tahun terakhir ini memang kondisi pandemi kemarin. Nah, oleh karena itu selain jumlah siswanya sangat sedikit, kegiatannya juga sangat minim, kemudian juga miskin prestasi baik akademik maupun non akademik. Oleh karena itu kami bersama Dewan Guru mengambil sebuah kebijakan, sebuah program, yaitu yang kami sebut SMP 3 Senduro Tambah Rejo, yang di dalamnya ada 3 program pokok. Pertama, Rejo Murite, berarti harapannya bertambah banyak muridnya. Rejo Kegiatane, berarti kita semakin memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa. Yang ketiga, Rejo Prestasi ini, artinya prestasi akademik maupun non akademik kita optimalkan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, setelah saya bersama Dewan Guru mengambil keputusan tersebut, implementasinya yang pertama, langkah-langkahnya kami membuat legalitas program tersebut, artinya kita SK-kan. Kemudian yang kedua, kita menyusun rancangan programnya. Kemudian yang ketiga, kita mengadakan sosialisasi dan komunikasi baik terhadap Dewan Guru, terhadap peserta didik maupun terhadap komite dan orang tua wali murid. Kemudian yang keempat, kita melaksanakan program tersebut. Yang kelima, kita lakukan pengawasan, dan yang keenam, kita mengadakan evaluasi. Nah, dari program tersebut kami melaksanakan, diawali dengan pada saat proses PPDB kemarin, kami berupaya melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk harapannya siswa yang peserta didik yang masuk ke sekolah kami itu semakin bertambah dengan program-program yang kami tawarkan. Misalnya
kami memberikan bantuan atau subsidi ongkos jahit. Selain peserta didik baru mendapat bantuan kain dari pemerintah, kami memberi subsidi ongkos jahit sebesar 100.000 per peserta didik baru. Yang kedua, kami menggratiskan seragam olahraga. Jadi satu setel seragam olahraga kami gratiskan. Yang ketiga, karena di sekolah kami tersebut biasanya banyak angka drop out-nya, jadi putus sekolah di tengah jalan dengan berbagai alasan, kami memancing agar mereka harapannya tetap bertahan sampai kelas 9, lulus kelas 9, sehingga kami meluncurkan program kalau sampai lulus kelas 9 di akhir tahun kelas 9 nanti kami beri bonus diajak rekreasi ke Malang atau Surabaya secara gratis. Itu upaya-upaya kami untuk menarik mereka agar merejokan atau meramaikan sekolah, menambah jumlah siswa di sekolah. Alhamdulillah untuk tahun ini kami terpenuhi pagunya satu kelas, jadi 32 peserta didik berhasil kami peroleh. Yang memang kami pagu dari dinas hanya satu rombel, jadi terpenuhi 32. Kemudian yang kedua, rejo kegiatan ini, jadi semakin banyak program-program kegiatan anak-anak. Kami melaksanakan atau menghidupkan kembali program-program sekolah, misalnya ekstra olahraga, ekstra keagamaan, ekstra drum band. Kebetulan di Kecamatan Senduro kemarin ada karnaval tingkat kecamatan, SMP 3 Senduro berpartisipasi dengan mengikuti drum band. Jadi drum band SMP 3 Senduro berpartisipasi dalam pawai dalam rangka HUT RI yang ke-77 kemarin. Jadi sebentar lagi nanti akan ada perkemahan untuk menyambut adik-adik kelas 7 yang baru. Kemudian di awal puasa kemarin kami juga mengadakan pawai ta'aruf keliling di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian mengadakan buka puasa pada saat puasa Ramadan kemarin dan berbagi takjil pada masyarakat di sekitar sekolah. Itu program-program kami di dalam rangka melaksanakan program yang kedua, jadi rejo kegiatan. Kemudian rejo prestasi ini kami berupaya untuk memberi fasilitas pada anak-anak yang memiliki potensi prestasi akademis maupun non akademis melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan pada anak-anak yang punya potensi di bidang akademis dan mengikutkan mereka pada kejuaraan atau lomba-lomba yang diadakan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Sementara itu program-program yang kami laksanakan di sekolah SMP 3 Senduro bersama Bapak Ibu Dewan Guru. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya, cukup luar biasa Pak programnya, kemudian juga diperkuat dengan SK tadi nggih, mendapatkan dukungan penuh nggih Pak dari Bapak Ibu Guru nggih. Insya Allah. Apa ada tantangan Pak mungkin pada saat melaksanakan program itu? Iya. Tantangannya di SMP 3 Senduro itu yang pertama kesadaran untuk pendidikan itu masih sangat kurang Pak. Kesadaran Karena di sana itu anak-anak itu sudah terbiasa
memegang uang atau memperoleh pendapatan sendiri. Jadi mereka karena di lingkungan sekitar SMP 3 Sempuro itu adalah petani sayur, jadi anak-anak itu kalau musim tanam sayur atau musim panen sayur itu sering terlibat dalam proses panen atau penanaman sayur itu, dan mereka mendapat upah sehingga mereka kadang-kadang lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah melanjutkan gitu. sekolah. Jadi dengan tantangan itu tadi sudah diberi reward begitu ya, apabila dapat menyelesaikan nanti bisa rekreasi gitu kan. Kemudian ini Pak, sungguh luar biasa untuk programnya itu tadi Pak. Ini terinspirasi dari mana ngoten Pak programnya itu kok bisa sampai bagus itu Pak? Kalau inspirasi itu dari hasil saya menganalisa, mempelajari kondisi yang ada di sana. Jadi waktu saya datang itu saya pelajari apanya yang kurang dan apa yang kira-kira bisa kita lakukan di tempat baru saya kerja itu. Jadi dari mempelajari situasi dan kondisi yang ada di situ, akhirnya muncul program Rejo tadi Pak. Ini Pak, berarti kalau dari intern sekolah tidak ada tantangan dia mendukung semua, hanya kendalanya kesadaran masyarakat untuk pendidikan gitu. Jadi Pak, kemudian ada nggak Pak dengan idola begitu Pak ya, idola sebagai seorang tokoh yang menjadi inspirasi atau penyemangat panjenengan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ini Pak? iya. Idola saya ya karena saya berkecimpung di dunia pendidikan itu Ki Hajar Dewantoro Pak. Jadi dan itu mungkin sangat cocok diterapkan di sekolah SMP 3 Sempuro ini, di mana kita mengajak anak-anak itu untuk merdeka belajar, artinya ya kita kembangkan potensi yang dimiliki anak itu sesuai dengan yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah itu. Jadi kalau mereka dipacu dalam belajar atau di dalam bidang akademis, mungkin ya mereka tidak terlalu Kesulitan tertarik gitu. ya, atau kesulitan untuk menguasai materi. Tapi yang kami coba sekarang ini adalah memberikan yang mereka butuhkan, jadi yang mereka merasa senang dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oh, gitu nih. Iya Pak, berarti Ki Hajar Dewantara Pak idolanya. Kemudian ini Pak, program yang panjenengan rancang tadi itu apa pernah terekspos gitu Pak di media massa lokal atau di media massa atau papan publikasi sekolah gitu Pak? Ya kegiatan-kegiatan tertentu kami rutin untuk kami expose di Facebooknya sekolah. Oh, Facebook sekolah nih. Jadi Kalau media sosial gitu Pak. ya hanya lewat Lewat Facebook itu nih. Jadi publikasi melalui media sosial. Kalau Suara PGRI ataupun media-media cetak yang lain masih belum. Oke, ya mungkin itu Pak. Insya Allah sudah mendapatkan gambaran bagaimana jenengan berjuang
di SMP Negeri 3 Senduro. Mudah-mudahan berhasil Pak, sampai sesuai dengan harapan panjenengan. Rejo Murite, rejo prestasi ini, rejo kegiatan. kegiatannya. Mudah-mudahan rejo sesuai dengan harapannya panjenengan. Terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Nggih.